Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Halo inovator semua. Selamat datang di Paragon Innovation Summit 2.0 2021 yang diselenggarakan secara online. Seperti yang teman-teman ketahui, Paragon Innovation Summit merupakan salah satu rangkaian puncak acara kolaborasi ya antara Paragonian dari PT Paragon Technology and Innovation dengan masyarakat Indonesia secara umum. Nah, masyarakat Indonesia yang secara umum ini ternyata datang dari berbagai macam bidang nih teman-teman. Baik itu dari segi pendidikan, kebudayaan, government, dan juga komunitas-komunitas lain gitu ya yang ada di Indonesia. Nah, untuk Paragon Innovation Summit 2.0 ini memiliki misi yang bertemakan Innovation for the Greater Good. Nah, kenapa sih kita pilih tema seperti ini ya? Karena talking about innovation, bahwa inovasi itu tidak hanya selalu berbicara tentang yang hal-hal baru, teman-teman. Tapi kita harus make sure bahwa inovasi yang kita bawa itu memang memiliki added value dan juga bermanfaat bagi orang banyak. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, nah Paragon ini memiliki komitmen teman-teman untuk membantu berbagai macam inovasi yang teman-teman buat dalam suatu ekosistem yang memang memiliki culture inovatif ya, atau kita sebut sebagai innovation culture. Nah, innovation culture ini kalau misalnya aku boleh filosofis sedikit ya, dalam setiap hembusan nafas kita sehari-hari, dari langkah-langkah yang kita lakukan sehari-hari, aktivitas kita sehari-hari, dan bisnis mungkin yang kita jalankan sehari-hari, itu perlu nih kita infuse dengan inovasi ya, supaya lebih hidup lagi. Seperti itu. Ibaratnya kita menyisipkan inovasi itu ya menjadi bagian dari DNA kita sendiri ya, supaya menjadi habit. Seperti itu. Nah, salah satu rangkaian dari Paragon Innovation Summit 2.0 adalah yang seperti teman-teman telah ketahui, adalah Innovation Talks atau iTalks. Nah, kita masuk ke Innovation Talks sesi ketiga ya di hari ini. Nah, untuk Innovation Talks sesi ketiga di hari ini, kita akan dig deeper, menggali lebih dalam terkait Deep Talk in Innovation, Technology, and Leadership in Business. Jadi, apa sih sebetulnya ya korelasi antara core values yang dimiliki oleh Paragon dengan inovasi dan teknologi yang memang ada di Paragon juga, dan juga kita korelasikan dengan humanity-nya nih, sisi humanity-nya teman-teman, yaitu leadership itu sendiri. Nah, saya tidak akan sendiri nih untuk berada di panggung ini ya. Tapi pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Dari tadi saya sudah chit-chat gitu ya, tapi ternyata saya lupa nih untuk memperkenalkan diri. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Bayu Ahmad Ramdhani, teman-teman bisa panggil saya Bayu. Saya saat ini in charge sebagai R&D Color Cosmetics Manager di PT Paragon Technology and Innovation. Dan selama beberapa waktu ke depan, di iTalk sesi ketiga ini, saya akan menjadi moderator yang akan menghadirkan dan juga berdiskusi dengan teman-teman terkait narasumber-narasumber yang keren-keren banget nih yang akan datang pada hari ini. Oke, langsung saja ya, kita akan perkenalan dulu dengan narasumber-narasumber hebat yang akan kita temui sesaat lagi. Saya akan perkenalkan dulu untuk narasumber yang pertama ya, teman-teman. Narasumber pertama ini adalah seorang sosok inspiratif yang merupakan seorang wanita pekerja keras, di mana beliau merupakan salah seorang kunci sukses di balik kesuksesannya Wardah ya. Teman-teman ketahui sendiri bahwa Wardah juga merupakan salah satu brand yang memang cukup dekat relasinya dengan masyarakat Indonesia, dan Wardah merupakan pionir kosmetik halal ya di Indonesia, teman-teman. Wardah mendapatkan sertifikat halal di tahun 1999. Nah, sosok ini juga
menceritakan bahwa rahasia suksesnya adalah berbagi, teman-teman. Nah, ini salah satu yang inspiratif juga nih bagi saya pribadi terutama ya. Dan untuk saya pribadi, inspiration dari sosok yang satu ini adalah beliau sangat memiliki semangat muda nih teman-teman yang menginspirasi banyak orang termasuk juga saya, gitu. Nah, sosok ini juga menerima gelar honoris causa, teman-teman, atau gelar dokter kehormatan dari Institut Teknologi Bandung di tahun 2019 sebagai wanita pertama nih yang mendapatkan gelar dokter honoris causa dari Institut Teknologi Bandung. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi ya dengan sosok yang satu ini. Kita langsung saja menyapa Ibu Nurhayati Subakat. Ibu, selamat siang. Selamat siang, Mas Bayu. Terima kasih. Selamat siang, Ibu. Sehat, Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, iya. Ibu, nanti kita akan berbincang lagi ya, Bu ya? Baik. Iya, saya akan masuk nih ke sosok selanjutnya dulu nih teman-teman, narasumber kedua kita. Nah, sosok ini adalah seorang wanita juga yang merupakan kunci juga nih dari inovasi-inovasinya Paragon. Karena beliau saat ini merupakan seorang Vice President dari Research and Development dari PT Paragon Technology and Innovation. Beliau merupakan seorang dokter spesialis yang juga sudah bergabung dengan Paragon sejak beberapa tahun yang lalu. Langsung saja kita panggilkan, ini adalah Dr. Sari Hairunisa. Selamat siang, Dr. Sari. Siang, Bayu dan teman-teman inovator. Ya, Dr. Sari, kita akan berbincang sesaat lagi ya, tapi izinkan saya untuk mengenalkan narasumber yang ketiga ya, Dok ya. Nah, untuk sosok yang ketiga, narasumbernya ini tidak kalah serunya, tidak kalah kerennya juga nih dengan dua narasumber sebelumnya. Sosok inspiratif yang ketiga adalah sosok seorang wanita juga nih teman-teman. Jadi kita akan ditemani Sri Kandi Indonesia juga nih untuk sesi ketiga ini ya. Yang tidak kalah penting perannya dalam mengembangkan produk-produk di Paragon. Sosok lembut yang satu ini merupakan tokoh penting di balik produk-produk inovatif Paragon yang dicintai oleh masyarakat Indonesia. Inilah Ibu Dini Ardiwardini yang merupakan Vice President dari Product Innovation and Development PT Paragon Technology and Innovation. Selamat siang, Ibu. Ya, halo, selamat siang. Siang, Bu. Ya. Sehat ya, Bu ya? Siap. Siap. Nanti kita akan kembali ya, Bu ya. Kita akan mulai berdiskusi. Namun sebelumnya kita akan flashback dulu ya teman-teman, bahwa Paragon ini selama 36 tahun sudah berdiri, ternyata sudah sangat hebat mengeluarkan berbagai macam produk nih teman-teman, dari mulai ada Wardah, kemudian Makeover, Emina, Kaf gitu ya, kemudian ada Putri juga. Nah, di balik kesuksesan itu ternyata teman-teman rahasianya adalah harmonisasi antar berbagai macam jenis aspek nih, yaitu dari core values-nya sendiri, kemudian ada innovation, teknologi, dan juga sisi leadership-nya. Nah, pertama kita akan bertanya dulu nih kepada Ibu Nurhayati Subakat. Ibu, dari Ibu sendiri bagaimana sih Bu sebetulnya Paragon memaknai core values atau nilai-nilai dalam bisnis? Baik. Terima kasih Mas Bayu. Jadi kita punya core value sekarang kan ada 5 ya. Ada 5, itu ketuhanan, kepedulian, kerendahan hati, ketangguhan, dan inovasi. Dan 5 value ini sebetulnya bukan kita karang sekarang. 5 value itu memang kita udah jalankan dari awal ya. Jadi 5 value ini justru kita dapatkan dengan melihat perjalanan Paragon dari awal. Jadi dari awal Paragon sudah menjalankan demikian. Jadi kan seperti inovasi dari awal, dengan inovasi saya menemukan satu formula yang bagus, yang lebih cost efektif ya, sehingga bisa bersaing dengan global brand. Itu kata kuncinya waktu awal dari Paragon berdiri. Ya alhamdulillah sampai saat ini pun juga itu adalah sebagai dasar dari Paragon sehingga bisa berkembang. Oke, baik, terima kasih Bu. Ya Bu, terima kasih banyak Bu atas jawabannya. Jadi sebetulnya core values yang dimiliki oleh Paragon sekarang ini tuh bukan dibuat sekarang ya Bu ya, tapi sejak dari dulu Paragon didirikan 1985, nilai-nilai tersebut sudah ada sebetulnya di Paragon gitu. Hanya saja ya kita buat menjadi lebih resmi gitu ya Bu ya, menjadi 5 core values Paragon Pak. Tapi sebetulnya itu sudah ada di Paragon yang itu sendiri. Oke, terima kasih banyak Ibu Nur. Sekarang kita beralih ke Dr. Sari nih Dok.
Dok, salah satu dari 5 core values tersebut adalah innovation ya, yang sekarang akan kita gali lebih dalam gitu. Nah, sebetulnya inovasi yang ada di Paragon itu bagaimana sih Dok perannya untuk membangun bisnis, menjawab tantangan bisnis yang ada di Paragon sendiri, Dok? Oke, mungkin sebelum mengerucut ke bisnis, kalau saya pribadi nih, Bay, melihat inovasi itu sebetulnya bagian dari adaptasi gitu. Nah, jadi Tuhan kan menciptakan makhluk macam-macam ya. Ada cicak yang bisa motong ekornya gitu kan kalau lagi dikejar musuhnya. Tapi kan manusia nggak dikasih seperti itu ya. Jadi kita dikasih otak untuk bisa beradaptasi gitu. Cuma mungkin kan kalau adaptasi itu identik dengan situasi yang membuat kita susah, lalu kita harus beradaptasi agar keluar dari situasi itu gitu. Mungkin bedanya kalau inovasi itu keadaannya lagi nggak kritis, kita tetap harus inovasi juga gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh dalam bisnis, atau misalnya kita ngomongin Tesla atau Gojek gitu atau iPad. Sebetulnya seorang ibu lagi nyuapin anaknya, terus aduh kok nggak mau, besok kan dia berinovasi kan, ganti menu, ganti tekstur gitu kan, ganti suasana kayak gitu. Begitu juga di bisnis, atau misalnya kita mengerucut bilang bisnis kosmetik, karena misalnya lip kosmetik gitu kan, marketnya itu kan utamanya misalnya usia 19 sampai 35 tahun gitu. Tapi mungkin di tahun 90-an, usia 19 sampai 35 tahunnya tuh kelahiran 70 gitu kan. Lalu 10 tahun kemudian yang kita serve kelahiran 80, kelahiran 90, kelahiran 2000 gitu. Yang pasti apa ya, beauty image, kebiasaannya itu kan pasti berubah ya gitu kan. Nah, di situ tuh fungsinya inovasi itu kalau kita ngomongin produk gitu. Lalu kita ngomongin servis juga, zaman saya dulu SMA atau kuliah, yang namanya milih shade bedak gitu atau foundation ya tanya sama BA, beauty advisor atau sales promotion girl-nya kan, kulitnya yang mana ya cocoknya gitu. Tapi kan mungkin buat generasi sekarang virtual try on jadi lebih menarik kan. Terus mereka mungkin daripada nanya lebih suka googling atau lihat YouTube gitu, atau bahkan toko kosmetik seperti Sephora sekarang menyediakan, kalau kita pilih keranjang warna ini berarti kamu nggak mau disamperin sama beauty advisor, kalau kamu pilih keranjang warna ini berarti kamu mau. Itu kan kalau buat saya 10 tahun yang lalu, oh ada ya pilihan kayak gitu gitu. Jadi inovasi itu bentuk adaptasi agar survive untuk bisnis, dan juga bentuk adaptasi agar selalu growing. Kayak gitu sih, baik kalau saya melihatnya secara produk maupun service gitu. Oke, very well noted, Dokter Sari. Kalau misalnya saya bisa tangkap nih, Dok, berarti inovasi itu sebetulnya nggak usah yang susah-susah dulu ya. Di keseharian kita saja, simple thing aja tuh kita bisa melakukan inovasi gitu. Tidak hanya produk, tapi bisa juga mungkin sistem, proses, action gitu ya, Dok ya. Kalau misalnya kita talking about innovation, it can be everything gitu ya, yang ada di sekitar kita gitu. Dan betul banget, saya setuju bahwa inovasi itu salah satu bentuk untuk adaptasi. Kalau teman-teman tahu teori tentang dinosaurus ya, dinosaurus tuh besar, kuat, tapi dia punah gitu. Sebesar itu, sekuat itu dia punah. Kenapa? Karena dia tidak bisa beradaptasi dengan bumi gitu yang semakin berubah. Nah, inovasi juga merupakan salah satu alat nih bagi manusia untuk bisa sustain ke depannya, untuk bisa bertahan hidup, untuk bisa berinovasi terus gitu. Nah, terutama di industri kosmetik ya, Dok ya. Kalau misalnya kita berbicara industri kosmetik, customer, apa yang diinginkan customer dari tahun ke tahun sangat dinamis berubah gitu ya. Jadi kalau kita tidak berinovasi, kita ketinggalan gitu ya. Jadi tidak bisa sustain. Oke, terima kasih banyak Dokter Sari. Selanjutnya, nah ini kita akan sedikit ke sisi humanity-nya nih, Bu Dini. Mungkin saya akan bertanya kepada Ibu terkait dengan leadership nih, Bu. Nah, kalau kita berbicara tentang inovasi, kemudian kita kaitkan dengan leadership, ada yang disebut sebagai istilah leadership innovation. Nah, menurut Bu Dini sendiri, apa sih Bu peran dari leadership innovation ini dalam bisnis terutama di Paragon, Bu? Oke. Makasih ya Bayu. Ini tadi mungkin saya meneruskan yang tadi dari Ibu Nur sama Mbak Ai ya, nyambung gitu dengan leadership di innovation. Sebelum masuk ke leadership, mungkin kita ada 3 poin yang tadi menarik banget yang Mbak Ai bilang tentang adaptasi ya. Memang betul sekali bahwa innovation itu part of adaptasi. Kalau misalnya kita
googling atau baca teori apa sih innovation gitu kan. Sebenarnya kalau innovation itu adalah invention yang bertemu dengan commercialization, itu namanya innovation. Kalau cuman invention tapi nggak ketemu commercialization bukan innovation. Terus kalau ada commercialization tapi nggak ketemu invention itu nggak jadi innovation. Jadi mungkin kalau di Paragon commercialization itu artinya bagi Paragonian ya itu adalah menebarkan lebih banyak manfaat gitu. Jadi kalau Paragon berinovasi itu kita berinovasi bertemu dengan semakin menebarkan manfaat, semakin besar untuk menebarkan manfaat. Mungkin nyambung ke innovation tadi, arti kata innovation tadi ada 3 hal yang berkaitan dengan semacam naturally seseorang yang berinovasi itu ada kaitannya dengan entrepreneurship gitu. Jadi ada 3 poin yang berkaitan dengan innovation dan entrepreneurship. Jadi yang pertama, ketika seseorang itu punya ide, ketemu sama seseorang yang punya teknologi, terus bertemu dengan sekelompok orang yang punya passion gitu. Jadi terus kalau misalnya kita tanya passion itu apa sih gitu. Passion itu adalah kita tuh komit dan kita jadi nyaman untuk pushing sesuatu yang kita tuh suka gitu. Jadi passion itu nggak selalu enak ya. Jadi ibaratnya mungkin kalau dulu penemu bola lampu melakukan 1000 kali ya percobaan. Mungkin R&D Paragon juga melakukan berkali-kali ya trial gitu ya. Bu, tentu saja Bu. Atau seorang product innovation development itu berkali-kali, aduh ini kayaknya di tes market ternyata nggak kena dan lain sebagainya. Tapi pada saat melakukan itu with passion gitu, jadi nggak menyerah, nggak mudah menyerah gitu. Jadi ada 3 modal itu tadi. Terus kalau misalnya dikaitkan dengan leadership gitu ya, leadership itu kan sebenarnya talking about leadership itu adalah sebenarnya tim gitu ya. Bagaimana seorang leader itu membawa timnya untuk be the best version of themselves. Jadi leadership is not about me, tapi it's not about a team gitu. Jadi bagaimana sih seorang leader itu bisa menciptakan suatu suasana yang cukup nyaman, safety environment yang membuat timnya itu bisa memaksimalkan potensinya gitu. Jadi mungkin kalau dikaitkan dengan filosofi Mas Bayu bilang inovatif leadership gitu ya. Jadi saya pernah dapat sharing session dan mungkin setelah digali-gali ini kayaknya mirip deh dengan ada yang dijalankan oleh Paragon. Jadi ada 5 hal gitu. Yang pertama itu tentang novelty. Jadi novelty di sini tuh jadi kayak kita tuh dare to be different tapi relevan gitu. Jadi different bisa menciptakan sesuatu yang baru tapi relevan. Misalnya dulu founder kita Ibu Nur Hayati memikirkan bahwa ada pasar yang belum ada, yaitu halal ya. Waktu dulu menemukan Wardah gitu. Jadi sesuatu yang baru, nggak ada, belum pernah ada sebelumnya. Jadi kayak seperti itu tapi relevan gitu ya. Terus yang kedua itu adalah curiosity. Jadi bagaimana seorang leader dan juga tim di innovation team ini selalu curious gitu. Jadi selalu ingin tahu sampai edge. Jadi tidak cukup puas dengan ya udah aja gitu. Misalnya A ya A, tapi digali terus gitu. Ya A terus sampai edge gitu, sampai dikulik gitu. Curious, observe, explore gitu. Terus yang ketiga itu adalah perspektif. Jadi seorang innovative leadership itu punya point of view yang luas gitu. Jadi punya berbagai macam perspektif. Dan kemudian yang keempat itu adalah diversity. Jadi bagaimana seorang leader dan ngedrive sebuah innovation
itu sangat open to any opinion, terus appreciate diversity gitu. Jadi berbeda itu nggak apa-apa, nggak homogen itu nggak apa-apa, karena itu akan memperkaya sudut pandang kita gitu, terus kayak gitu. Terus mungkin yang kelima, yang paling ini termasuk yang paling penting adalah be authentic gitu. Jadi seorang leaders itu authentic, apa adanya, menjadi dirinya sendiri, dan kalau yang saya rasakan di Paragon ini environment-nya ya, lingkungannya itu sangat mendukung. Jadi lingkungannya sangat mendukung untuk kita bisa bebas, punya ruang untuk berkreativitas, punya safety room buat tidak bisa bisa mengemukakan pendapatnya dengan bebas. Semua ide adalah valid gitu kan. Jadi tidak ada yang takut mengemukakan ide atau apa. Jadi itu mungkin yang menjadi filosofi yang utama menjadi seorang innovative leader gitu. Noted. Terima kasih banyak Bu Dini. Jadi tadi mengomentari sedikit Bu terkait komersialisasi ya. Berarti kalau di dalam bisnis itu ide, inovasi itu kita harus kejar gitu ya Bu ya, sampai itu terkomersialisasi supaya mendukung memang bisnis yang sedang ada sekarang gitu ya Bu ya. Kemudian tadi terkait innovation leadership ada 5 poin penting nih teman-teman yang sangat menarik. Yang pertama terkait manage the team. Ya, leader itu harus bisa manage the team, kemudian harus tetap curious ya, kemudian perspektifnya itu harus luas sehingga memiliki point of view yang juga banyak, kemudian diversity dan juga authenticity. Oke, terima kasih banyak Ibu Dini atas jawabannya. Kita sekarang akan move ke sesi pertanyaan selanjutnya terkait proses inovasi nih Ibu. Pertama mungkin saya akan ke Ibu Nur Hayati ya Bu ya. Untuk Ibu Nur, sebetulnya motivasi Ibu untuk berinovasi sejak Paragon awal berdiri Bu di tahun 1985 seperti apa ya Bu ya, sehingga produk-produk Paragon itu sekarang bisa memiliki kualitas yang global gitu Bu? Ya, jadi seperti diketahui kan Paragon ini mulai dari usaha kecil sekali ya, kecil. Nah, kalau kita mau, waktu itu saya kepikiran kalau saya mau keluar produk, pasti kan harus beda ya, beda dengan supaya ngambil pasar, nggak mungkin saya bikin persis seperti yang ada di pasaran gitu kan. Nah, jadi kita harus punya beda, jadi makanya akhirnya sebagai waktu itu kan karena saya pernah bekerja di suatu perusahaan global ya, saya lihat ini sepertinya bisa ya saya kerjakan dengan secara kecilan, tapi saya harus kotak-katik ya. Jadi dengan inovasi itu tadi saya harus kotak-katik formulanya sehingga saya menemukan formulanya tidak jauh beda kualitasnya dengan yang global brand, tapi lebih cost efektif. Nah itu, jadi akhirnya jadi kita sangat-sangat diterima sama konsumen. Jadi boleh dikatakan selama 36 tahun perjalanan Paragon, boleh dikatakan jarang gagal produknya. Karena memang di desain itu dari awal seperti itu. Jadi makanya sampai sekarang kan saya juga nyampaikan, bahwa intinya kita harus mencari formula yang cost efektif. Jadi produknya seperti sekarang kan kita supaya bagaimana nih substitusi produk-produk impor gitu kan. Sehingga kita menemukan suatu formula yang kualitasnya mirip produk impor tapi harganya lebih murah. Jadi inilah makanya tadi kan suatu inovasi itu yang bisa dikomersialkan kan. Nah ini yang kunci suksesnya dari Paragon itu demikian. Semua inovasi dari Paragon ya bisa laris manis lah istilahnya kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi memang sangat penting Paragon kan bisa melewati yang lebih duluan ya. Paragon 36 tahun sebelumnya mungkin ada yang perusahaan yang sudah jauh lebih duluan dari kita, ya kita bisa menyaingi dan bahkan kita bisa menyaingi global brand. Ini pertama kali lokal yang bisa menyaingi global brand. Jadi inilah kelebihan Paragon, makanya inilah sangat pentingnya inovasi di dalam suatu terutama kosmetik ya, tetapi
produk apa saja memang, dan inovasi itu kan bukan hanya tadi disampaikan, bukan hanya menemukan suatu formula ya, tapi menemukan suatu proses yang baik, menemukan suatu bahan baku yang lebih baik atau pelayanan lebih baik, itu dah inovasi. Jadi Paragon itu betul-betul berinovasi dari hulu sampai hilir. Jadi saya kira seperti itu sangat penting banget inovasi itu. Nah, itulah ketika ya. Iya, jadi kayak meskipun sudah ada produk yang lain di pasaran, ya bagaimana caranya kita beda gitu ya Bu ya, kemudian melakukan cost efektif dengan inovasi supaya lebih affordable dan lain-lain, itu juga merupakan salah satu bentuk inovasi. Nah, tapi dari Ibu Nur sendiri Bu, motivasi apa sih Bu yang membuat Ibu dari awal tahun 1985 sampai sekarang masih bisa punya semangat nih Bu seperti sekarang untuk berkarya Bu? Oh iya, jadi sebetulnya ya mungkin saya cerita sedikit mengenai jatuh bangunnya perusahaan ya. Ya jadi awalnya memang begitu pernah jatuh, tapi memang dari awal itu saya bikin usaha nih bukan hanya sadar cari uang. Ya karena alhamdulillah dari Pak Subakat waktu itu penghasilan beliau lebih dari cukup, tapi memang tujuannya bagaimana kita supaya dapat uang lebih dan bisa membantu orang. Jadi Paragon itu udah dari awal tuh udah kecil-kecilan tuh udah mulai membantu beasiswa, itu udah saya kerjakan dari awal-awal walaupun secara kecil. Nah kemudian di tahun 90 kita kan pernah dapat ujian, itu pun juga kenapa bisa bangkit? Karena memikirkan orang lain, kepedulian. Makanya itu adalah salah satu value kita kan kepedulian. Jadi saya lihat itu inovasi, kepedulian, kolaborasi kan. Nah itu pun karena dengan kepedulian orang lain. Jadi yang saya lihat itu waktu itu ada karyawan, ada utang, makanya kita bisa bangkit kembali. Dan saya rasakan juga dengan karena tujuan kita bukan hanya sekadar cari uang, bagaimana bermanfaat orang lain, ternyata banyak kemudahan dari Allah. Jadi makanya itu ketuhanan sangat penting. Jadi value ketuhanan. Dan kemudian juga dengan kerja keras ya, kita kerja keras dengan kita nggak pernah berhenti ya, jadi jatuh ya balik lagi gitu ya, karena tujuannya. Dan sampai saat ini pun juga kenapa saya kan suka ditanya juga ya, kenapa sih selalu semangat gitu, padahal tahun ini seolah umur udah 71 tahun. Kenapa? Karena yang saya pikirkan bukan diri sendiri gitu, yang saya pikirkan adalah orang lain. Jadi semakin berkembang perusahaan, semakin banyak orang yang kita bantu. Dan alhamdulillah semangatnya Paragonian kan semua demikian ya. Jadi kita cari uang bukan hanya sekadar kita bekerja bukan hanya cari uang, karena banyak orang yang mengharapkan dari hasilnya Paragon. Nah ini yang membuat semua bersemangat. Ya alhamdulillah kita juga udah bisa melewati pandemi udah setahun ya lebih. Yang perusahaan juga masih sustain, semua juga masih semangat tak pernah luntur. Karena semua tujuannya bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain. Begitu Mas Baik Bu, terima kasih banyak Bu, alhamdulillah. Sangat inspiratif ya teman-teman semua ya, para innovators ya untuk kita. Jadi bagaimanapun bisnis yang kita jalankan, kalau yang saya tangkap dari Ibu tadi adalah ujung-ujungnya bagaimana semua itu bisa bermanfaat nih teman-teman untuk orang lain gitu ya, tidak hanya untuk diri kita. Mungkin diri kita ya, untuk sustainability dari diri kita juga, tapi mindset utamanya tetap untuk bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang gitu ya. Seperti yang saya pernah juga nih Bu, saya pernah ikut talk show-nya Pak Salman Subakat nih. Pak Salman tuh memberikan quote yang sangat ngena nih Bu di diri saya, bahwa dalam melakukan apapun di kehidupan kita sehari-hari, kita itu harus selalu memiliki mindset kita tuh bermanfaat dulu nih, baru tumbuh kemudian gitu. Jangan sampai kita itu memikirkan tumbuh dulu baru kemudian memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, tidak seperti itu ya Bu ya. Tapi core value-nya adalah bagaimana kita bermanfaat dulu. Kalau kita mindset-nya ingin bermanfaat untuk orang lain, misalnya kita menciptakan suatu produk, pasti ingin menciptakan produk yang bagus gitu ya. Karena kalau kita coba misalnya kita merasa ini nggak enak nih ya, kita berarti tidak akan berani gitu ya untuk melaunching produk tersebut, karena kita sendiri merasa produk tersebut tidak bagus gitu, karena tidak bermanfaat untuk orang lain gitu. Baik, terima kasih banyak Ibu Nur. Kemudian selanjutnya saya akan ke Dr. Sari. Nah Dok,
Kembali ya kalau misalnya ke Dokter Sari ini saya berbicara tentang R&D nih. Nah, karena R&D merupakan salah satu pilar utamanya lah di Paragon sebagai dapurnya Paragon ya yang melakukan peracikan produknya gitu ya, Dok. Nah, bagaimana sih Dok sebetulnya perannya R&D dalam mengembangkan produk sampai produknya ini bisa diterima masyarakat dengan baik dan memiliki kualitas yang global juga nih, Dok? Oke, ya kalau peran R&D sih tentu saja kayak kita mendevelop produk, cuma juga based on research gitu, based on scientific gitu kan. Jadi kalau saya pribadi sih melihatnya peran R&D tentu koordinasi erat dengan PID, marketing dan komersial, di mana tiap produk yang kita kembangkan itu base-nya tuh scientific gitu loh, baik. Kadang-kadang orang suka mikir kosmetik gimmick aja kayak gitu kan. Tapi kalau di Paragon tuh kita believe kalau kita bilang 72 hours hydration dan ditanya kita punya loh uji in vivonya kayak gitu kan. Bahkan di third party biar netral gitu. Ketika kita bilang curling, eyelash, maskara tembus air, kalau ditanya semua datanya kita ada gitu kan, baik kita kembangkan, kita validasi kayak gitu. Jadi kalau menurut saya sih ya accountability R&D di Paragon tuh adalah kita mengembangkan produk yang kayak tadi Mbak Dini bilang ya, yang consumer focus atau relevan gitu kan dengan pain-nya atau kebutuhan konsumernya, dan semuanya itu bertanggung jawab. Misalnya kalau kenapa kita ngomong ini atau mengklaim ini, semua ujinya kita ada gitu. Kayak gitu sih baik kalau saya melihatnya. Oke, Dokter Sari. Nah, tapi Dok, gimana sih Dok caranya produk-produk yang kita kembangkan ini bisa bersaing banget nih sama produk-produk global, Dok? Ada kuncinya nggak sih Dok sebetulnya? Kalau saya sih lihatnya ada dua hal ya yang dua hal yang kita punya yang menguntungkan. Misalnya, pertama tim Paragon yang muda-muda gitu, istilahnya kalau mungkin ada organisasi lain yang ketika memahami konsumernya perlu third party atau perlu FGD dulu atau perlu apa gitu kan. Kalau di Paragon kan udah bahasa konsumer tuh udah bahasa native-nya Bayu dan tim gitu kan. Jadi nggak ya seperti itu. Tentu kita tetap perlu memvalidasi itu, tapi itu kan cepat ya. Jadi menguntungkan gitu kan. Jadi ketika ada sebuah tren baru, habit baru kosmetik itu, terkadang kalau di Paragon ya kita nggak usah yang kayak merekap digital listening, tapi ya dari kebiasaan sehari-hari temen aja nih apa yang baru gitu kan. Satu Betul. itu. Terus kedua sih semangatnya ya, maksudnya semangat untuk tadi Mbak Dini bilang kan tahu tuh sampai ujung gitu kan. Jadi semangat untuk selalu menghasilkan yang terbaik untuk consumer sih. Mungkin karena masih muda juga ya, jadi selalu semangat. Ingat gak sih Pak kita pernah diskusi Iya. waktu Hana ya dari PID kasih notes kayak, Kak Bayu pas bikin ini bayangkan lipstick ini dipakai pas dia interview kerjaan kayak gitu sih. Kayak banyak hal-hal yang kalau dibaca di buku-buku dituliskan di Paragon tuh tanpa tertuliskan tuh emang udah naturally terjadi gitu. Oke, terima kasih Dok. Nah Dok, sedikit lagi nih Dok terkait infrastruktur dan sumber daya nih di R&D sendiri Dok. Bagaimana itu bisa membantu mengembangkan produk-produk yang memang berkualitas global Dok? Oke, kalau untuk infrastruktur sih ya pertama tim ya, ya misalnya human resource itu adalah capital paling utamalah dari Paragon gitu, R&D dan juga departemen lainnya. Kedua, kita juga didukung oleh global expert ya, maksudnya kita tuh insya Allah udah menciptakanlah ekosistemnya gitu kan, dari global supplier, konsultan gitu kan, lab-lab terpartifikasi in vivo, in vitro, SPF, dan juga universitas gitu. Itu juga salah satu yang mendukung juga gitu. Menurut saya itu sih dua itu, jadi memang timnya
Tapi kan kita nggak bisa berdiri sendiri kan, Bay, tapi kita kayak didukung oleh ya lumayan strong connection lah untuk segala uji, segala teknologi baru, knowledge baru kayak gitu. Baik, Dokter Sari. Nah, selain itu juga dari infrastruktur kita punya Research and Development Center sendiri ya, Dok ya, di Jatake ya. Ya, itu one of the biggest R&D center juga nih teman-teman terkait kosmetik industri di Asia Tenggara gitu. Kalau teman-teman lebih menggali lebih dalam ya. Oke, terima kasih Dokter Sari. Selanjutnya saya akan bertanya ke Bu Dini ya, Bu ya. Bu, kalau misalnya di PID sendiri, Bu, bisa diceritakan nggak, Bu, sebetulnya proses inovasi itu dari awal ideation suatu produk sampai produknya launching itu seperti apa ya, Bu ya? Ya, oke. Mungkin kalau dibilang prosesnya di PID enggak juga, karena sebenarnya prosesnya itu tuh melibatkan cross function ya, hampir semua divisi itu ikutan gitu. Jadi memang mungkin PID yang facilitate gitu kan, jadi kayak project leadernya, cuman sebetulnya proses innovation itu tuh end to end dari hulu ke hilir itu adalah peranan semua Paragonian di hampir semua divisi gitu, terutama mungkin yang banyak berkecimpung itu divisi PID, R&D, ada consumer market insight ya CMI, ada tim marketing, tim komersial, dan juga tim supply chain juga ikut sangat berperan juga ya di sana gitu. Terus semua ya finance juga. Jadi memang semua divisi regulatory juga hampir semua memang bisnis proses dalam melaunch sebuah produk itu melibatkan hampir semua divisi di Paragon. Kalau dilihat flow bisnis prosesnya ya, itu dimulai dari kita berempati terhadap konsumen, dan ini adalah part yang paling challenging sebetulnya, karena ketika proses ininya kurang tepat, itu akan berimpact ke mungkin produknya juga kurang tepat dan akhirnya tidak sukses gitu. Dan ini kita juga sempat ya dulu dan mungkin ada beberapa saat ketika misalnya proses understanding konsumennya itu tidak tepat, maka produknya juga ada yang nggak jalan jadinya gitu. Dan mungkin jadi yang pertama ya yang flow bisnis prosesnya adalah pertama kita benar-benar memahami konsumen kita gitu. Jadi melakukan empati, menemukan siapa sih konsumen yang paling tepat di segmen mana, karena sekarang udah konsumen itu udah sangat hyper segmented gitu. Jadi kita mau masuk kemana, ketika kita harus menambah seri baru atau inovasi baru di brand-brand existing kita, ataupun kita ketika membuat sebuah brand baru gitu. Apalagi kalau misalnya proses mendefine target market pada saat membuat brand baru atau konsep baru atau mau masuk ke sebuah kategori baru, itu cukup challenging ya, riset dan understanding consumersnya. Jadi mungkin saya highlight di area ini gitu. Nomor satu, consumers understanding itu sangat penting, karena kalau itunya meleset, kesananya jadi salah arah gitu. Terus yang kedua itu adalah kita mendefine dari berbagai macam target market itu, kita define mana yang paling tepat gitu ya. Dan di sana ada ideation dari berbagai macam sumber, dari divisi manapun boleh ngasih ide. Even yang mungkin banyak beride juga kita udah membuka jalur untuk frontliners gitu. Jadi para beauty advisor yang jumlahnya ribuan Paragon punya gitu ya, mereka juga adalah sumber ide gitu. Status lain juga consumer insight ya. Dan kita juga kolaborasi dan menggunakan beberapa data data integration gitu dari berbagai macam, kayak misalnya kita baca data Mintel, Euromonitor, terus kita juga ya, WGSN kita beli gitu. Jadi berbagai macam insight digabung, kita define ada ide apa gitu kan. Nah dari situ kita kerucutkan mana yang paling tepat, dan itu proses itu tuh ada iterasi-iterasinya gitu. Iterasi-iterasi sehingga ini benar nggak nih, match nggak gitu. Dan dari situ baru dibikin prototype ya.
prototyping. Prototyping itu berarti development di R&D udah jalan, PID sama R&D udah saling kolaborasi membuat suatu prototype. Di situ akan ada uji-uji, termasuk juga uji tidak hanya uji efikasi ataupun uji secara formulasi dan stability gitu ya, tapi kita juga melakukan uji market gitu. Apakah produk ini diterima atau enggak? Apalagi untuk beberapa produk yang impact-nya cukup besar gitu. Nah, dari prototyping dan itu juga iterasinya jalan terus ya. Jadi ini filosofinya design thinking gitu. Jadi iterasi-iterasi itu dilakukan, lalu tesnya dilakukan, lalu setelah semuanya on the track lolos gitu kan, siap dari divisi marketing dan komersialnya juga siap. Ya akhirnya kita implement artinya launch gitu. Dan setelah launch pun kita masih monitoring ya. Jadi ada post launch evaluation dan mungkin kalau R&D sama PID itu bekerjanya dalam 1 tahun, kita tuh bekerja untuk 3 tahun tuh tiga horizon ya. Jadi misalnya kita 2021 nih sekarang, kita sudah bekerja untuk 2022 dan 2023 gitu. Jadi seperti itu cycle-nya. Jadi R&D itu udah kayak misalnya R&D sama PID bekerja sama, ketika udah launch sesuatu, udah mikirin lagi nih buat 2 tahun lagi atau buat 1 tahun ke depan tuh apa gitu. Seperti itu cycle-nya. Mungkin baik, cukup menjawab. Ya, terima kasih banyak Bu. Jadi kalau saya tadi tangkap, berarti cycle-nya itu design thinking ya Bu ya. Nah, kita tuh menerapkan proses design thinking, kita berempathize terhadap konsumen kita. Setelah dari itu dibantu oleh tim PID untuk ideation, setelah itu baru kita melakukan bisnis proses dengan departemen lainnya ya Bu ya, berkolaborasi gitu. Ya. Tidak hanya PID saja, tapi juga prototyping dibantu oleh R&D, kemudian nanti ada dari tim komersial, dari tim finance, kemudian dari tim engineer juga gitu ya untuk membantu produksinya dan lain-lain sampai akhirnya launching. Dan di situ pun tidak berhenti ya Bu ya, tapi tetap kita punya yang namanya post market surveillance gitu ya untuk melihat sebetulnya produk-produk kita itu sudah baik atau kita perlu evaluasi lagi. Nah, Bu, saya tertarik dengan proses ideation-nya nih Bu dalam menentukan market segmentation itu sebetulnya seberapa sulit sih Bu? Karena yang saya tangkap bahwa jikalau kita misalnya salah menentukan market segmentation dari awal, itu tuh ke belakangnya tuh jadi cukup tricky ya, cukup sulit gitu. Karena kita harus kembali lagi nih ke step-step awalnya gitu. Ya, betul sekali Mas Bayu. Dan ini pernah kita alami ya, ada project yang successful launch dengan ada yang, ini ternyata ada miss di awal, jadi akhirnya kurang jalan gitu. Jadi mungkin kalau saya boleh untuk yang penciptaan brand baru ya, contoh itu ada proses advertising di mana kita itu benar-benar living with the consumers gitu. Pada saat kita menciptakan brand Kaf ya, itu yang timnya sampai tim marketingnya, tim PID, mungkin tim R&D juga mungkin ada ikutan juga ya. Jadi emang benar-benar hidup bersama gitu target market. Jadi sampai menemukan bahwa philosophy of the brandnya apa gitu. Itu memang perlu pendalaman ya, pendalaman hidup bersama konsumen itu tuh banyak banget insight yang didapat. Terus contoh yang sukses juga kayak ini kita baru saja melaunch Color Fit ya, Color Fit series itu baru launch dan animonya sangat bagus ya. Itu mungkin ini juga applause buat tim R&D, banyak banget testimoni positif ya. Dari Color Fit itu contoh, kalau Color Fit itu contoh di mana proses pendalaman target segmen marketnya itu cukup strategic intentionnya cukup sharp gitu. Jadi yang bagian yang paling penting yang tadi Mas Bayu bilang marketing market segmentation itu memang perlu benar-benar mindful terus punya strategi yang cukup sharp dan rich discussion itu akan terjadi ketika melibatkan hampir semua divisi atau stakeholder. Jadi dari marketingnya ikutan, jadi R&D juga ikut. Jadi bagaimana pada saat tahap ideation itu menjadi rich ketika semua divisi itu ikutan
apa ya, ikutan menyumbangkan idenya gitu. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Jadi memang yang paling penting itu dalam menentukan market segmentation di awal nih. Jadi all departemen harus berkolaborasi, dan kemudian kita juga menerapkan yang namanya green light thinking ya, Bu ya. Semua ide itu benar. Semua ide itu benar. Kita tidak mematikan ide-ide di awal gitu. Jadi semua ide benar kita tampung. Nah, tapi selanjutnya kita lihat nih current situation kita, bisnis kita seperti apa, nah mana ide-ide yang cocok gitu ya dengan current situation kita seperti apa. Ya, terima kasih banyak Ibu Dini Ardi untuk jawabannya.